sekitar 30% sampai 40% seseorang yakin bahwa berita palsu yang mereka cerna itu benar keberadaannya. Dalam kasus tersebut, saya akan membahas tentang bijak bermedia sosial, cerminan akhlak seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafir Islah Hauman dari SMA N 82 Jakarta. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan untuk kita semua. Dan tidak lupa, salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus tersebut, kita tahu bahwa media sosial itu tempat untuk interaksi, bersosialisasi, ataupun interaksi kepada orang asing atau orang lain. Tetapi dalam media sosial tersebut ada yang namanya itu dampak positif dan dampak negatifnya. Saya akan membahas tentang dampak positif dari media sosial tersebut dulu ya. Jadi dalam media sosial dampak positifnya itu kita bisa mencari informasi, lalu bersosialisasi atau berinteraksi kepada orang lain maupun orang asing. Terus kita juga bisa yang namanya itu bersilaturahmi melalui apa? Melalui platform VCS kepada keluarga, teman, saudara atau kerabat. Nah, selain itu ternyata media sosial mempunyai dampak negatif yang lebih berbahaya dibandingkan dampak positif. Karena apa? Yang kita tahu, media sosial itu kan tempatnya interaksi atau menyebarkan informasi. Nah, dalam negatif itu ada yang namanya hoax, kebencian, fitnah, radikalisme, bullying, atau terorisme. Dalam media sosial kita harus yang namanya itu menjaga iman dan menjaga hati nuraninya, dan jangan yang namanya itu gampang terpengaruh kepada berita-berita atau yang namanya itu suatu informasi-informasi yang belum benar keberadaannya. Ingat suatu slogan, yaitu namanya saring sebelum sharing. Apa sih saring sebelum sharing itu? Nah, jadi saring sebelum sharing itu adalah sebuah kegiatan saat kita menggunakan media sosial. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi berita dari TikTok, Twitter, terus Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun aplikasi media sosial lainnya. Nah, kita itu perlu yang namanya saring dulu. Apakah informasi atau berita itu benar atau tidak? Apakah informasi A itu benar? Apakah informasi B itu benar? Walaupun ribet, tetapi itu salah satu untuk mencegah yang namanya informasi hoax atau berita bohong. Dalam Quran ada surat yang mengatakan bahwa wahai orang yang beriman, waspadalah kepada orang yang fasik. Orang fasik itu membawa berita kebohongan, dan seorang yang beriman kita harus yang namanya waspada agar tidak celaka dan tidak menyesal. Nah, dalam surat tersebut terdapat pada Quran surah Hujurat ayat 6. Dalam surat tersebut kita tahu bahwa kita nih harus yang namanya itu berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial. Walaupun ya kita tahu di zaman Nabi itu kan belum ada media sosial, tetapi dalilnya itu sudah muncul duluan. Sungguh menakjubkan, bukan? Itu saja yang saya sampaikan. Kurang maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.